Halo guys, welcome back to my channel di Dekoras Official. Zero City yang di bunker, dimana untuk bunker itu gunanya untuk mendapatkan USB data yang akan menunjang power dari si officer kita. Nah, officernya kita ada di sini ya, di command center. Nanti ada officer, terus nanti setiap masing-masing specialitiesnya itu nanti bisa di up. Nah, cara mendapatkan ini, upnya ini dapatnya dari ada di bunker itu nanti. Nah, ini kan butuh 48.000 yang chip warna merah. Nah, ini dapatnya dari mana? Nanti akan diarahkannya ke di bagian bunker sini. Bunkernya ada di map, terus bunker. Nah, store-nya ini nanti bisa buat beli yang ada di officernya kita warna merah ataupun ungu serta kuning. Kalau kuning untuk ranger, terus kalau ungu itu untuk chemistry, lalu kalau untuk yang merah bagi yang infantry. Nah, kita juga bisa beli armamen di sini. Harganya wow sekali ya. Lebih baik kita ngumpulin aja sih, daripada 99 crypto coin cuma dapat satu. Terus untuk random armamen pun harganya 4.300 dapat 50. Jadi mending kita ngumpulin aja dari main bunker aja. Nah, terus kalau misalnya kita punya data collection itu nanti hadiahnya bisa dikalikan 2. Jadi nanti setiap USB yang kita dapatkan itu bakal dikalikan 2. Kemarin aku masih sempat punya dari event lalu, jadi untuk data kolektorku bisa dikalikan 2 selama berapa kali, nanti kita coba cek. Nah, keynya ini adalah salah satu media untuk bermain bunker selain menggunakan food ya teman-teman ya. Terus paramedic kits ini digunakan buat ngidupin pasukan kita yang udah mati di bunker. Jadi nanti bunker kan butuh 8 orang. Nah, kalau misalnya dari powernya si pasukan kita ada yang mati, bisa dihidupin lagi. Kalau misalnya memang urgent butuh dihidupin, bisa dihidupin. Tapi kalau misalnya mati, nanti selain menggunakan paramedic kit, nanti akan dikasih 1 kali kesempatan buat menghidupkan dengan cara mainin iklan. Jadi bagi yang nggak punya paramedic kit bisa untuk mainin iklan buat hidupin pasukan yang udah mati itu. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin kekuatan dari officer kita, ternyata kita jarang main bunker, terus kita juga nggak punya USB data, bisa beli di sini. Harganya tertera dari yang 5.200 sampai 66.000. Jadi mending kita main aja bunkernya daripada kita beli. Nggak worth it banget soalnya antara harga yang dijual sama yang didapetin. Oke, kita langsung aja ke bunker itu sendiri seperti apa. Bunker yang seperti aku tadi bilang di depan butuh 8 orang. Karena di barak aku cuma 6 orang, nanti kita bisa ngambil 2 orang yang di luar dari barak. Itu bebas. Untuk pasukan yang aku prefer buat main bunker itu infanterinya 2, reanimate-nya 3, terus untuk snipernya cukup 1 aja, dan ditambahkan 1 pasukan atau 1 orang di luar dari barak yang seperti nggak guna itu, nanti akan ada gunanya, jadi nanti biar dibuat matiin. Nah, terus untuk bunker itu sendiri mainnya bisa melalui 2 cara, yaitu bisa melalui food dan by key. Kalau untuk food di command center 11 ini butuh 150.000 food, dan juga keynya aku masih punya 81 key ya, dan pun aku juga masih punya multiplier activate tadi yang kayak ada di store tadi ini. Nah, aku masih punya dari event lalu, kurang lebih pengalinya itu pengalinya itu kali 2, masih punya 10 kali buat dikalikan 2 gitu ya. Jadi nanti aku masih punya 10 kali kesempatan buat USB dataku bisa dikalikan 2 kali. Terus untuk
spend food ini per masing-masing comment center beda-beda. Yang bisa main bunker itu sementara hanya CC 9 ke atas, yaitu comment center 9, 10 sampai 11 aja untuk sementara. Yang di bawah itu masih belum bisa. Oke, karena aku foodnya masih banyak dan aku punya key juga, aku main pakai key dulu ya. Bedanya main key sama main food apa? Untuk hadiahnya beda. Nanti kalau untuk yang pakai food dia nggak akan dapat box seperti ini. Nah, kalau untuk yang key nanti bisa dapat box yang seperti ini. Dalamnya apa aja? Dalamnya isinya lebih banyak daripada box biasa yang nanti kita dapatkan dari yang hanya menggunakan dari food. Jadi nanti kalau pakai key itu ya dapat box yang dapat dari food plus dapat yang dari box untuk key. Tapi kalau untuk yang food aja nanti dapat boxnya cuma satu gitu. Oke, kita langsung aja main pakai key, yaitu kita langsung aja masukkan yang seperti yang tadi bilang, aku bawa 2 infanteri terus 1 snipernya cuma 1, terus aku bawa 1 orang atau teknisi yang nggak guna ini buat dijadikan tumbal ya. Jadi nanti kan ada bagian dari bunker itu untuk menumbalkan dan juga ada yang copycat gitu. Terus aku bawa 3 reanimate, 1 healer sama 1 healer damage. Jadi bisa digunakan buat setiap step itu. Aku biasanya kalau 4 orang aku pakainya infant 1, sniper 1, reanimate 1 sama healer damage nya 1 gitu. Di confirm aja. Nah, untuk bunker ini kita butuh teammate yang bisa kita company buat main bunker ini, jadi nggak seorang diri gitu. Cara mendapatkan teammate-nya ada 3 cara, yaitu bisa menggunakan atau melalui teman aliansi kamu, bisa dari listing friend list kamu yang ada di friend list kamu, ataupun bisa dari random. Nah, kalau untuk aliens itu nanti bisa di send aja. Nah, nanti muncul untuk menunggu seperti ini. Di Alliance pun juga akan munculnya kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-temanmu yang mau bunker sama kamu bisa di accept. Tapi kalau misalnya kamu mau cancel tinggal di cancel aja. Gitu. Nah, otomatis nanti yang di sini juga akan cancel. Terus kalau melalui teman bisa dari friends ini. Karena listing friend aku cukup banyak, jadi aku bisa nge-invite beberapa orang. Jadi aku bisa nge-invite beberapa orang di sini dari friend aku yang lagi on kayak gini. Nah, karena temen aku salah satu temanku masih on, aku coba invite dia. Kalau misalnya satu orang nggak cukup, bisa invite yang lain. Lebih baik pilihnya yang on ya. Taunya dia on atau enggak dari mana? Dari yang warna hijau ini. Kalau misalnya dia hijau berarti dia lagi on, jadi bisa di invite gitu. Dan untuk bunker ini aku saranin main sama temen yang powernya nggak jauh beda dari kamu, karena nanti musuhnya akan disesuaikan dari power tertinggi dari antara kamu sama teman kamu. Kalau misalnya power aku di sini adalah 17 juta, aku main sesama 16 juta masih aman. Tapi kalau misalnya aku mainnya sama orang yang powernya di bawah itu, jauh di bawah itu, misalnya di bawah 10 juta gitu ya, itu nanti bakal kesulitan di aku, bukan di teammate aku, tapi di akunnya. Oke, teman aku masih belum berespon. Nanti kalau misalnya kelamaan kita ambilnya dari random aja kali ya. Kayaknya teman aku belum respon, aku ambil dari random aja. Jadi yang ketiga cara mendapatkan teammate itu dari random seperti ini.
cukup lama kalau misalnya di jam-jam nggak lagi sibuk gitu, orang-orang biasanya pada off gitu ya, jadinya untuk nyangkut ke orang lain juga susah untuk dapat random. Nanti kita skip aja untuk waktu jeda menunggunya biar nggak kelamaan videonya. Sambil nunggu mungkin kita bisa buat beli data yang ada di officer kita kali ya. Aku masih butuh untuk yang ranger, jadinya aku beli untuk yang ranger. 10.000 USP ini bisa buat nukerin 2.000 lempeng dari ranger. Aku masih butuhnya ranger karena untuk yang infanterinya aku udah cukup. Udah 109. Wow, cukup lama ya ternyata ya. Ada lagi yang on. Oke, kita udah dapat satu orang acak buat main bunker. Dan ini pemilihan leadernya ya teman-teman ya, jadi nanti leader itu bisa dihitung secara acak antara aku sama teman invitean aku, dia sebagai leader. Dan ini mapnya terdiri dari beberapa poin khusus yang di sini nanti ini ada aku jelasin, dan ini bosnya untuk poin bos. Oke, dia udah ready. Kalau dua gini aku biasanya pakainya cuma yang infanteri sama reanimates aja. Kalau orang-orang lain biasanya cuma pakai 2 infanteri. Nah, ini musuhnya ada 2 sniper, terus ada bosnya juga. Tapi ini kalau WP biasa musuhnya masih ringan-ringan aja, nggak yang terlalu berat gitu. Kita coba cek teman kita ini powernya berapa ya. Oke, teman kita powernya 16 juta. Dan dia juga bawa 2 dweller yang nggak guna, mungkin buat ditumbalin nanti. Oh, ini versi cepat ya. Ini kalau misalnya aku nggak jadi leader, aku nggak perlu nontonin berlangsungnya pertandingan juga bisa. Tapi kalau mau nonton juga bisa. Nanti kalau misalnya sudah di oke, nah ini aku bisa nonton tuh battle. Jadi tuh battlenya ini buat nonton yang mainin sama sama. Keuntungannya kalau aku pakai double data ini, nanti dia bisa dapatnya 2 kali. Jadi satu ini aslinya yang dapat, plus aku juga dapat multiplier, jadi aku bisa dapat 2 kali. Oke, karena ini aku belum dapat jadi leader, aku sementara cuma ngikutin aja, nggak usah pakai nonton biar hemat waktunya. Dan untuk musuh jenis seperti ini yang memakai topi hijau, aku saranin pakainya untuk yang powernya yang kuat ya, karena dia matinya juga susah. Prefer harus bawa minimal infan sama reanimates. Mau bawa 2 infan 2 reanimates boleh kalau 4, atau kalau mau bawa sniper boleh, karena dia yang menyerangnya itu nih farthest unit, jadi dia otomatis akan nyerang snipernya kita dulu untuk dijadikan targetnya dia. Jadi digunakan sebaiknya nggak pakai sniper kalau di sini. Nah, ini WP khusus teman-teman, ada The Pitfall. The Pitfall ini adalah WP dengan tujuan menghilangkan salah satu pasukan kita yang harus kita korbankan. Nantinya pasukan tersebut akan otomatis mati tanpa harus melakukan perlawanan. Itulah gunanya kenapa kita bawa satu dweller yang enggak ada gunanya. Tadi kita kan bawa si tukang, nah dia juga ngasih ke tukang kan. Tujuannya buat ini, karena tukang kan nggak akan merugikan apa-apa ya, jadi ya kita nggak akan ngerasa kehilangan dia kalau misalnya nggak main atau memang sengaja dimatiin. Oke, ini otomatis mati untuk yang
sacrifice-nya di duel free yang kita sacrifice otomatis mati. Terus ini ada WP khusus lagi, loot distribution. Nanti akan kita jelaskan kalau misalnya dia menggunakan ini. Tuh, dia langsung milih ini ya, loot distribution. Ini tujuannya adalah mematikan salah satu antara pasukan kita atau pasukan musuh kita buat menang. Kalau menang nanti dapatnya ini. Kalau misalnya duelnya ini mati di kita kalah, otomatis nanti dua pasukan kita pun akan mati. Aku mencoba mengorbankan diri ya di sini ya. Nanti bisa gampang dihidupin lagi. Oke, nanti kita lihat yang mati siapa. Kita coba duel. Pasukan terlemah aku, jadi otomatis dia yang menang. Aku nggak dapat rewardnya tadi. Rewardnya itu berupa 1200 lempeng infanteri. Oke, aku nggak menang di sini, jadi otomatis dua pasukan aku yang aku korbankan tadi mati semua teman-teman. Nah, di sini. Oke, kita lanjut di bedroom. Kalau 4 gini dengan musuh seperti ini, aku biasanya pakai 2 infanteri, 2 infan ya. 2 infanteri sama 2 reanimation. Tapi karena untuk infanku satu mati, bisa kita coba hidupin dengan cara ini, kita klik. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau kita nggak punya paramedic kit bisa pakai satu iklan free. Tapi kalau punya, karena aku masih punya 359 paramedic kit, aku pakai aja ya reanimate otomatis. Masih belum bisa karena battlenya udah mulai. Oke, dia memilih bos, temen aku memilih bos. Kita hidupin dulu ini, otomatis darahnya nambah dan dia hidup lagi. Oke, kita ambil. Kalau untuk bos yang seperti ini, bosnya kuat ya ini ya teman-teman ya. Ini kalau mau mengetahui detailnya bos bisa diklik di gambarnya. Ini kekuatannya dia pakai space damage, critical damage, terus dia nggak bisa kena stun, nggak bisa kena, dan dia akan membunuh yang menggunakan instant kill. Karena di pasukan reanimasi kok ada instant kill, jadi aku nggak pakai dia. Jadi aku masih tetap sama, pakai satu infan, satu reanimasi, satu healer damage sama sniper. Tapi aku nggak pakai reanimasi utamaku karena dia ada instant killnya di sini. Jadi aku nggak pakai. Karena otomatis nanti dia akan mati. Di sini tertera dia akan ngebunuh si pasukan yang menggunakan instant kill yang di terakhir ini. Jadi aku menghindari itu. Ini kayaknya teammate aku dari Rusia gitu, jadinya kadang kalau orang Rusia itu ngomong bahasa Inggris nggak ada yang nggak ditanggepin. Tahu Rusia dari mana nih? Dari aliansinya dia. Kita bisa cek dari sini juga. Nah, aliansi info. Nah, tuh kan benar, ini dari Rusia dia. Oke, bosnya udah kelar. Kita nunggu aja, nunggu dia yang milihin karena dia leadernya. Oke, dia memilih WP biasa karena dua pasukan dia Skara, jadi aku akan bawa healer. Aku juga bawa
nggak bawa infan karena dia udah bawa 2 infan, aku bawa 2 reanimate ini sama healer damage ke 1. Nanti kalau untuk setiap proses dari bunker itu masing-masing dia akan dapat 2 kali USB, terus nanti dapat 1 armamen, dan juga nanti dapat box ini. Nah, box ini jika 100% tercapai, box ini pasti akan didapatkan bagi yang menggunakan food maupun menggunakan key. Tapi untuk yang menggunakan key, box terakhirnya dia tidak akan didapatkan sama yang menggunakan food untuk main bunkernya. Oke, dia memilih bos lagi. Seperti biasa, aku nggak akan pakai instant kill. Kok udah hafal langsung taruh pasukan? Iya, aku udah hafal untuk bosnya. Ini bosnya bos S gitu. Sama dia space damage, terus bisa teleportasi, bahaya nih. Terus untuk dia stun, kill yang menggunakan instant kill. Dia pakai drone juga buat nge-freeze pasukan kita yang ada di sini. Coba kita lihat ya. Nanti kita lihat waktu dia mulai. Kita lihat. Nah, tuh dia teleport di sini. Dia teleport lagi di sini. Nah, dia pakai drone juga nih yang buat bikin pasukan kita membeku. Jadi pasukan kita kayak kesel gitu. Mati juga itu bosnya, nggak terlalu susah sih ini untuk bos yang. Nah, kalau untuk bos, untuk hadiahnya ada beberapa. Jadi ada box ini. Kalau yang box ini hanya didapatkan ketika kita mainnya pakai key, tapi kalau pakai food kita nggak akan dapat itu. Dan kita juga bisa dapat yang box ini juga buat armamen dari officer kita, plus ininya tetap masih dapat ya 2 kali, dan nilai USB-nya lebih gede daripada WP biasa. Bedanya WP bos dengan yang WP biasa tuh di USB-nya beda, plus juga dapat box tambahan lagi. Oke, lanjut. Karena ada beberapa syarat dari WP biasa seperti ini, dia nggak ada persyaratan khusus ya di WP tersebut, jadi enak. Ada lagi yang nanti dia nggak boleh reanimasi, no heal, terus dia juga macam-macam, ada berbagai persyaratan beda-beda. Jadi kalau main bunker itu pastikan kalau pasukan kalian belum terlalu kuat, selalu baca yang ada di setiap WP ini. WP itu waypoint ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Dia healing will not have no, seperti ini contohnya, healing will have no effect in combat. Jadi dia nggak boleh pakai healing. Jadi aku nggak akan pakai healing, aku pakainya reanimate. Nah, ini sudah kita dapat 1 armamen gratis. Armamen ini dapatnya nanti yang ini, nitroglycerin.
nanti aja kita dapatnya setelah sudah selesai semua. Oke, karena sniper aku udah mulai tipis healthnya, aku bawa dia buat di healing. Untung di sini nggak ada syarat no healing ya, jadinya aman. Kita ambilin satu-satu dulu. Dapatnya 500 sama 800, jadi beda. The last waypoint. Karena cuma 2, aku bawa ini aja. Pasti aku selalu bawain Van sama reanimate. Oke, kita dapat 100%, jadi aku dapat box ini, dikit aja. Kalau mau lanjut dengan partner yang sama, kita bisa nge-invite lagi dia. Nah, ini detailnya, kita bisa invite partner lagi. Semoga aja dia mau, tapi kalau misalnya dia nggak mau, biasanya dia akan live sendiri. Kita coba ya, coba invite ulang dia mau nggak untuk main bunker lagi sama kita. Kita tunggu. Nah, dia mau nih. Jadi kalau dia mau, dia tulisannya gini, dia ready. Tapi kalau nggak mau, dia bakal live untuk bunker ini. Di start journey aja. Kita coba mainnya pakai food. Kita cari perbedaannya. Kita pakai preview squad aja ya. Jadi nggak pakai yang deploy device. Semoga kita yang jadi leadernya. Gantian, jadi bisa ngasih contoh. Yap, aku yang jadi leader. Oke, go to the map. Wow, petanya banyak banget ya, weaponnya ya. Jadi kita mulai aja. Wah nih, no reanimation. Jadi jangan pakai pasukan yang menggunakan reanimasi. Aku di sini biasanya pakainya 2 invan, 1 damage healer sama sniper. Petal. Oke. Lanjut di workroom. Nah, ini persyaratannya adalah attack have 25 percent chance bisa min-chemis, jadi nanti dia nggak bisa ngapa-ngapain chemisnya selama 3 second. Terus untuk ability cooldown in chemis weapon increase by 60%. Jadi nanti dia ability-nya turun atau di freeze sementara. Ini pasukannya yang jadi nggak ngeberatin teammate kita, dan kita juga ngidupin bayi iklan kan cuma sekali, jadinya dia nggak terbuang percuma. Dapatnya masih WP biasa, hanya dapat USB aja, nggak ada perubahan.
ini ability cooldown increase by 90%. Kalau 4 slot ini andalanku tetap ya pakainya yang satu infant, satu sniper, lootnya kita kasih terakhir aja. Kalau aku biasanya lootnya terakhir ya, jadi aku ambil WP yang lain dulu, biar loot itu sebenarnya merugikan kalau kita ngalah terus teman-teman. Ruginya kenapa? Pasukan kita jadi hilang 2, yang seharusnya kita bisa full jadi hilang 2. Nah dia selalu pakainya double infant ya kalau misalnya 2 pasukan doang slotnya.